Yang sampai mereka mengatakan, "Ma hiya illa hayatuna dunya." Tidaklah kehidupan kami ini kecuali hanya kehidupan dunia ini saja. Karena buat mereka nanti setelah mati ya selesai. Tidak ada apa-apa setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awasana jannah natabawwa'u minha haitsu nasya fa ni'ma ajrul 'amilin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbana yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampuni kasihi kami selalu ya Allah. Turunkanlah rahmat-Mu selalu kepada kami, keluarga kami, kedua orang tua kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu Engkau cintai dan selalu Engkau bimbing Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pembahasan surat An-Nazi'at. Insyaallah kita masuk ke bagian yang kedua ini. Kita mulai dari ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Maka setelah di depan 1-5 Allah bersumpah dengan beberapa malaikat dan beberapa aktivitas yang biasa mereka lakukan. Allah mengatakan, maka pada hari ketika ditiupkan sangkakala. Ini hari kiamat tentunya maksudnya ya. Siapa yang meniupnya? Kalau yang tadi malaikat Israel yang 1-2, malaikat Mikail ayat ke-5, maka ini tentunya adalah malaikat Israfil. Yauma tarjufur rajifah, ini saatnya malaikat Israel yang berperang. Semua yang bernyawa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil ini. Kecuali dia sendiri tentunya ya. Ketika ditiup sangkakala itu malaikat Israfil ya belum meninggal atau belum wafat tentunya. Dan tentunya juga yang belum wafat saat itu ya malaikat Israel, pencabut nyawa. Karena yang paling terakhir nanti yang mati dari semua makhluk Allah yang bernyawa tentu adalah malaikat Israel. Karena nanti setelah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, malaikat Israel akan mencabut, setelah selesai mencabut nyawa malaikat Israfil, kemudian malaikat Israel akan mencabut nyawanya sendiri. Yang sampai dalam riwayat itu katanya malaikat Israel ketika dia mencabut nyawanya sendiri, alangkah sakitnya ketika dicabut nyawa itu. Kalau aku tahu, aku tidak akan mencabut nyawa makhluk Allah, katanya malaikat Israel. Tapi semuanya sudah tiada. Ini hari ketika dihancurkan semuanya. Dan ini bukan mungkin ya, pasti akan terjadi. Tapi apakah kita menemuinya atau tidak? Semoga jangan. Karena katanya Rasulullah SAW, makhluk yang paling buruk, manusia yang paling buruk itu adalah mereka yang bertemu dengan hari kiamat. Karena tidak akan terjadi kiamat, katanya Rasulullah SAW, sampai Allah tidak disebut selama 40 tahun. Jadi orang yang ketemu kiamat itu adalah orang yang hanya kemaksiatan dalam hidupnya, tidak ada kebaikan. Maka jangan sampai kita ingin bertemu dengan hari kiamat ini. Semoga bukan di zaman kita. Tatba'uha radifah. Setelah yang ada ini hancur, bumi dibentuk dengan bumi yang baru, matahari bertabrakan dengan bulan, langit digulung, maka 40 tahun saat itu semuanya tidak ada apa-apa, sepi semuanya. Yang sampai dalam riwayat hadis itu Allah Ta'ala kemudian berfirman, siapakah lagi raja pada hari ini? Akulah raja yang paling tinggi, katanya Allah. Karena semuanya sudah mati. Yang hidup hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman.
Kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun pasti akan fan, pasti akan hancur. Yang kekal hanya wajah yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah setelah itu 40 tahun baru Allah kemudian menghidupkan malaikat Israfil. Allah hidupkan yang pertama kali dan malaikat Israfil. Kemudian dia meniup sangkakala. Yang kedua tatba'uha radifah, mengikutinya sangkakala yang kedua. Maka ditiup oleh malaikat Israfil, hiduplah semua yang bernyawa. Hiduplah yang sudah mati. Bahkan binatang pun akan hidup, tapi tidak untuk selama-lamanya. Yang kemudian akan hidup selama-lamanya kita, malaikat dan jin yang akan hidup selama-lamanya. Kalau binatang hanya akan hidup untuk kemudian membalas kezaliman yang pernah dilakukan manusia ataupun binatang yang lainnya. Setelah itu mereka akan hancur. Hidup semuanya di faidahum bisahirah, di bumi yang baru padang mahsyar nantinya. Ini sekali lagi ikhwah, bukan kejadian yang mungkin, tapi pasti akan kita temui. Kita yang sudah mungkin menjadi tulang belulang nanti akan keluar, disatukan kembali tulang belulang kita itu. Dikembalikan kembali jasad kita seperti kita hidup di dunia ini, walaupun dengan kondisi yang bermacam-macam, sudah pernah kita bahas sebelumnya kan ya. Tapi akan dikembalikan dengan jasad kita. Bukan cuma sekedar ruh kita, bukan, tapi kita akan hidup dengan jasad kita kembali. Qulubu yawma idzu wajifah. Hati-hati orang pada hari ini sangat takut. Takut apa? Takut dengan ketentuan Allah. Apakah akan masuk surga atau masuk neraka? Belum tahu ini. Kalau masuk neraka, ya celakalah kemudian orang itu. Kalau masuk surga, maka dia sudah mendapatkan fauzan azima, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan yang sejati, yang amat besar. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Al-Imran 185, yang selamat dari neraka, jauh dari neraka dan masuk surga, maka dia telah sukses. Absaruha khashi'ah, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti semuanya, maka pandangan manusia semua pada hari itu akan tertunduk. Saking ketakutannya, tidak akan sanggup mengangkat kepalanya. Sangat takut pada hari itu di depan Sang Maharaja, di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, apakah kita akan dikembalikan pada kehidupan kita yang sebelumnya? Maka pada hari ini semua akan menyesal dengan apa yang pernah dilakukannya di dunia. Jangankan mereka yang kafir, jangankan mereka yang banyak kemaksiatannya, orang beriman saja akan menyesal ikhwah dengan apa yang pernah dilakukannya di dunia. Dia akan berkeinginan untuk melakukan yang lebih baik lagi di dunia ini. Seorang yang sudah hebat infaknya saja, ingin infaknya agar lebih besar lagi saat di hari kiamat. Dia punya uang 100.000, dia udah bisa infakkan 50.000 untuk kebutuhan dia dan keluarga. Dia ingin bahkan menginfakkan semua hartanya nanti pada hari itu. Jangankan orang kafir, orang beriman aja akan menyesal. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ini perkataan atau penolakan dari orang-orang kafir Quraisy ya. Dari yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka menyangkal akan kepastian datangnya hari kiamat, tiupan sangkakala pertama dan kedua ini. Sampai mereka mengatakan aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang yang berserakan, yang hancur, yang bahkan menjadi tanah, menyatu dengan tanah nanti tubuh kami itu, apakah kami bisa dibangkitkan kembali? Yang sampai seperti
ceritanya Nabi Ibrahim ketika beliau melihat keledai, ketika beliau sedang berjalan-jalan di tepi pantai, kemudian melihat keledai yang jasadnya dimakan-makan, dicabik-cabik oleh ikan, sampai kemudian beliau mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Surat Al-Baqarah 260 ini ya. Dan ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, lihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala alam tu'min, katanya Allah. Tidakkah engkau beriman? Belumkah engkau beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim berkata, benar ya Allah, aku sudah beriman, tapi untuk menenangkan hatiku. Karena Nabi Ibrahim melihat bagaimana nanti kalau seseorang yang meninggal di lautan kemudian tubuhnya dicabik-cabik oleh ikan, dimakan oleh ikan, bagaimana Allah akan menghidupkannya. Tapi bagaimanapun tadi kemudian Allah menyuruh Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, dipotong, dikincang-kincang, diaduk dalam satu tempat, kemudian dipisah pada 4 gunung, 4 macam burung yang beda-beda, kemudian dipanggil masing-masing semuanya. Ternyata dengan kondisi dipotong-potong, dipisah seperti itu, tetap bisa Allah hidupkan yang 4 ekor burung tadi itu. Karena bagaimana tidak, ikhwah? Kita yang awalnya tidak ada saja, yang cuma dari sperma saja, kemudian Allah hidupkan karena sperma tadi membuahi ovum, si telur, Allah hidupkan kita. Allah sanggup menjadikan itu. Maka bagaimana kalau cuma sekedar jadi tanah, kemudian dihidupkan kembali? Pasti Allah jauh lebih sanggup. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, katanya Allah dalam surat Al-Qiyamah itu kan ya. Kita cuma setetes sperma saja bisa menjadi manusia, maka lebih gampang lagi Allah alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Maka yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada, maka itu jauh lebih kuasa lagi untuk memberikan kehidupan kita. Nah, ini yang selalu diragukan oleh orang-orang kafir, yang sampai mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan kami ini kecuali hanya kehidupan dunia ini saja. Karena buat mereka nanti setelah mati ya selesai, tidak ada apa-apa setelah itu. Makanya sampai orang menganggap bahkan dengan kematian itu mereka udah damai semuanya, tidak akan ada yang terjadi lagi setelah kematian itu. Padahal tidak, ikhwah ya. Setelah kematian ada perjalanan yang jauh lebih panjang yang akan kita jalani. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Mereka mengatakan kalau demikian itu adalah pengembalian atau kehidupan yang sangat merugikan buat kami. Kenapa merugikan buat mereka? Karena mereka semaunya hidup di dunia ini. Maka nanti kalau benar kata mereka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu sangat merugikan kami. Nggak mungkin katanya ada kehidupan akhirat itu. Ya hidup kita ya di dunia ini saja. In hiya illa hayatuna dunya. Setelah mati ya mati aja. Nah, yang nggak percaya, maka mereka akan menemui semua yang tidak mereka percayai tadi, akan mereka temui semuanya. Katanya Allah kan kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Mereka akan mendapatinya. Fa innama hiya zajratu wahidah. Padahal tadi semua tadi itu cuma dengan satu kali tiupan saja. Sekali tiupan hancur, sekali tiupan kemudian bangkit lagi semuanya. Fa idza hum bisahirah. Maka dengan sekali tiupan yang kedua tadi, semua manusia kemudian menempati bumi yang baru. Bumi yang baru, bumi yang awalnya ada pohon, lereng, gunung, semuanya kemudian datar dengan padang pasir yang kita akan masuk ke dalamnya pasti pada masyar ini. Nih ikhwah, semoga menambah keimanan kita akan datangnya hari kiamat. Semoga menghilangkan keraguan dalam hati kita akan datangnya hari kiamat. Jangan sampai kita menganggap kiamat ini hanya fiksi, hanya dongeng belaka, tapi kita pasti akan menemuinya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.